Nah, kenapa hijrah ini lagi? Allahumma shalli Muhammad. Eta buaki Imam Is bin Abdus Salam. Catat. Apa saya ceramah catat? Dikit saya bisa jawab. Beri nanang kenangan surban. Aneh kabu surban tak aneh tak ajaib bu. Keng mau naik sapo reng bini kordi lake 2 bulan bayi ngandung kaki. Kor andi lah. Ya mere boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi Imam Is bin Abdus Salam pernah ada bu. Apa jawabannya? Bahwasana al-hijrah hijratain. Hijrah itu ada 2 macam. Hijrah al-autan wa hijrah minal authan. Hijrah dari tempat. Hijrah dari tempat, dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu namanya hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah dari satu daerah ke tempat yang lain. Ini mana hijrah pertama. Yang kedua, hijrah lebih agung. Hijrah minal autham, daripada dosa. Meleh obat tidak meleh. Aneh kenyamana hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma akram wa ala ma tafaddal wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma daqat illa wa farjah Allah. Amma ba'du, sadatinal alawiyin al-aizza, para habaib setuju anak potona Gusti Nabi Muhammad melarmoka kelaban kompola para habaib ning Kak Dinto ebati disebab abakta barokah ke daerah Kak Dinto. Amin Allahumma. Melarmoka majlis Kak Dinto menjadi majlis yang penuh barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Etawaki ahlu baiti kan nujum. Tanganak foto cubuna Gusti Kanjeng Nabi kan nujum, seperti bintang yang ada di langit. An-nujumu amanun li ahli sama. Wa idza dhahabatin nujum ata ahlus sama ma yu'adun. Bintang adalah lambang aman penduduk langit. Mulla sobung bintang berdening langit, maka kehancuran akan ada di dalam langit. Wa ahlu baiti amanun li ahlil ardi, dan juga anak cucuku adalah lambang daripada keamanan penduduk bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa idza dhahaba ahlu baiti ata ahlul ardi ma yu'adun. Jika tidak ada keluargaku dalam satu daerah, maka lambang kehancuran di daerah tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Saya nggak mikir bana dia orang lah pakai apal birit sih coba. Jangan main terus akin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji sekejegi. Abdina ceramah sekecil tolong epel ngaki. Apa sih ceramah catat kayak ngain. Deki sebelum itotop. Siapa ki hadiah. Ebrina hadiah aing epo ciakina sengenom malarmo ke pakki epo kompal sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, oleh barokah para habaib, sesake epo beres bin Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Catat kain ngain apa sih ceramah catat
Apa sih ceramah kayak ngain? Diki sebelum tutup, berikan beberapa pertanyaan. Saya bisa jawab oleh hadiah diki melar muka barokah, melar muka manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sedaja para habaib, saya tak bisa tina nyebut lagi. Yang melar muka sedaja para habaib beri kesehatan ban Allah. Amin Allahumma. Ontong ajunan atau ju iktikaf ngingetin para habaib. Ada waki Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, sahib Surabaya, si astana bening ampel ning gubah. Ada waki Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi kadinto mon masuk ke setong daerah Habib kadinto atanya rebuan orang Habib ngiring kelem compo, Habib ngiring kelem compo. Jawabnya Habib Muhammad bin Idrus, engkau tak kira kelem kecuali ning compon orang si pernah ekelemin ben para habaib. Compo si pernah irabuin para habaib tak pernah intarin gitu. Apa? Karena para habaib monong kuning situng daerah bekal abad tabarokah. Qaumun kiramun sajaya haituma jalasu yabqa ala atharihim atira. Mereka adalah satu kaum, tidak akan duduk, tidak akan lewat, tidak akan berada di satu daerah. Saya beri dua nih. Ada isyaratnya mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada dua boleh pampak mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu aneka nikmat si raja, terutama para pemuda yang mereka alhamdulillah dipimpin oleh Al-Habib Ahmad Al-Baiti, Majlis Tajul Muhajirin, mahkotana orang-orang setro hijrah, orang-orang setro Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, kakek para habaib kadinto mendapat julukan Ahmad bin Isa. Jadi monjongan Ahmad pasti lebur hijrah. Lagi. Yang mereka jangkauan kurang banyak sini. Beda obat sini. Ahmad bin Sayyidina Ahmad bin Isa kadinto hijrah dari Irak, Basrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oning ke Basrah. Kedungdung ke Dejah. Sayyidina Muhajir kadinto Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah entar ke Hadramut. Apa mah hijrah? Ketika di Basrah mulai ada fitnah, aliran mulai menyimpang, sahabat mulai dicaci, pemberontakan mulai ada, sehingga menyelamatkan anak cucunya. Sehingga Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa dari Basrah hijrah kemana? Ke Mekah. Dapat ning Mekah pada waktu itu di tahun hilangnya Hajar Aswad. Hajar Aswad pernah ekecok di kelompoknya mana Koromito. Koromito gak dintomun bahasa sekarang mungkin komunis. Mencuri Hajar Aswad, hilang dari tempatnya 2 tahun itu Hajar Aswad. Kemudian Sayyidina Muhajir melanjutkan ke Madinah, istikharah, esabadim matang nak foto. Akhirnya beri isyarat bi Nabi, copon kuste kejeng Nabi, bekto dari Mekah terus hijrah kedua kenengan. Setung hijrah ke Yathrib, semakin nyamana Madinah, lambat nyamana Yathrib. Kemudian di hati Nabi juga ada keinginan hijrah ilal Yaman, ingin hijrah ke Yaman, tapi Allah mengisyaratkan untuk hijrah ke Yathrib, sehingga Yathrib sekarang namanya adalah Al-Madinah. Dari situlah Sayyidina Muhajir mendapatkan isyarat untuk hijrah ke mana? Hijrah ke Yaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hijrah ke Yaman. Nah, kenapa hijrah ini lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada waki Imam Is bin Abdus Salam. Catat. Apa saya ceramah catat? Dikit saya bisa jawab. Beri nanang kenangan surban. Aneh bu surban tak aneh tak ajaib bu. Keng mau neke sapo orang bini kordi lake 2 bulan bayi ngandung kaki. Kor andi lah. Ya mere boleh.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi Imam Is bin Abdus Salam pernah debu. Apa debunya? Bahwasana al-hijrah hijratain. Hijrah itu ada dua macam. Hijrah al-autan wa hijrah minal authan. Hijrah dari tempat. Hijrah dari tempat, dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu namanya hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha au imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah dari satu daerah ke tempat yang lain. Ini mana hijrah pertama. Yang kedua, hijrah lebih agung. Hijrah minal autham, daripada dosa. Meleh obat tidak meleh. Aneh kenyamanan hijrah. Mangana kabala tajul muhajirin. Majlis ini adalah mahkotanya orang yang mau meninggalkan kejelekan. Dengan hadir ke tempat ini berarti dia telah mengambil identitas make mahkota dan dia telah meninggalkan daripada kejelekannya. Mudah-mudahan dijadikan pemuda-pemuda yang nantinya akan menjadi laskar Rasulullah. Amin Allahumma. Benjukan arwah pada kru apa nyaman roh? Hodong kru. Mulai malam mangken di hari keempat hodong eobe. Tahu sadong hodong tahu ya dong dong dong. Eobe khodam kru. Apa? Khodam kru. Al Habib Muhammad Al Haddar. Habib Muhammad Al Haddar. Matuana Habib Umar Ajabu. Istimewana orang yang setiti khadam. Man khadam gadam wanala madada. Siapa orang yang saya khidmah dekat orang soleh, maka dia akan selalu di terdepan di dalam segala keadaan. Wanala madada, berbekal oleh paparan saya paling rajin. Saya jadi hadama Habib lebih nyaman jadi Habib dari Habib pak. Lagi, kemarin kan beli ngakan lagi. Saya nyaman lagi saya hadama Habib. Saya dukung sendal, saya nyol manganyok. Bekir Habib. Harus saya paling nyaman. Habib ngakan 24 betok jadi ya. Ngakan sate nggak bisa boleh. Lagi. Orang yang saya ke pentas aneka undangan. Kain bola nenek sendal Habib benar yang atas. Apa? Man khadam godam. Siapa orang yang berkhidmah dia akan terdepan. Benikuneka wanala madada, kata Habib Muhammad Haddad, dan dia akan mendapatkan paparing Allah si paling rajin. Jangan dikira yang ngatur. Ini kak, sakira soal colon koboro. Dia bere bisa. Untung depan. Kebere ke timur. Jangan dikira mereka nggak dapat. Mereka yang membuat sukses acara ini, yang pakai baju sakera, yang pakai baju yang lainnya, semuanya. Apa terjadinya acara ini? Semua yang Allah turunkan, mereka lah yang terdepan mendapatkan barokah di tempat ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini lagi, makanya Yoba, Habib Yoba dong hodongan, tali burja. Apa dong hodongan jadi? Apa khodam? Jadi haddama para habaib. Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Habib Ahmad bin Umar bin Sumit beliau mengatakan, siapa orang saya khidmah, nong nolongin kiai, nong nolongin para habaib, nong nolongin pengajian para habaib, ebri telok kemuljan, berempat kemuljan ah. Ebri berempat kemuljan ah. Sediri khaddam, sediri pembantu, apa? Ebri telok kemuljan. Apa sih pertama? Tulul umur ay palanjang ben Allah. Umur ay palanjang. Make tembak takar mati. Takar mati. Kor tembak dari aing. Yang bedilonggon bengkak kaki jong. Tulul. Beli juga. Betok jadi. Untan dia yobo batok kru hari ini. Ada lagi yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Mereka adalah taba'ishu. Yang pertama tala umruh. Yang kedua taba'ishu. Hidupnya Allah akan penuhi dengan keberkahan. Barokahna para haba. Yang kedua, apa barokah dari khaddam para habaib?
Apa istimewanya? Mereka adalah Ibri bin Allah keturunan si Soleh bin Soleha. Jangan dikira sambian doa ning dina hadir mengaji tadi oleh nala. Da'watus sadiq illam tu'athir fihi tu'athir alaman fi sulbihi. Orang mau ngitin para habaib, doa ki para habaib, doa ngitin para habaib, mau tak cekak ke sembian, bakal cekak dengan anak foto na sembian. Tak usah ngejit, mau pagi para khaddam para habaib, andi anak si apal Quran. Tak usah ngejit, mau khaddam para habaib, pagi dari anak sendiri koduk. Apa? Da'watus sadiq innam tu'athir fi tu'athir alaman fi sulbi. Orang mau dadi akhidmah, doa ongkuan oleh doa para habaib, mau tak cekak ke sembian. Sahabat ben Allah dek ke anak foto na sembian. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Malarmo ke khaddam kru berarti orang-orang yang sedeti khaddam para habaib tentunya pagi ning hari kiamat dadi panitia hari kiamat. Dadi panitia hari kiamat. Pagi Gusti Kanjeng Nabi para habaib mereka dadi panitia. Gusti Kanjeng Nabi sibuk bagikan air dari telaga, para habaib dadi panitia. Mbiyan orang-orang yang cinta para habaib pagi ning hari kiamat dadi panitia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hijrah pada berempah. Hah? Pada berempah? Sama kejak telok tor kopi kau. Pada berempah? Pada dua. Cik bini cik kejak ada ya takut tor bini dua ada gitu ya. Pada berempah? Ada ini antak ngangkat tanang. Pada dua. Apa sih pertama? Hijrah autan, hijrah dari tempat. Yang kedua, hijrah dari kemaksiatan. Dan hijrah dari kemaksiatan, dawuh Imam Iz bin Abdus Salam, anekan lebih afdal. Kenapa? Karena memiliki 3 kemuliaan. Hijrah dari dosa itu lebih baik daripada hijrah dari tempat. Kenapa? Memiliki 3 kemuliaan. 1, irda'ur rahman, membuat Allah rahman, Allah ridho. Kenapa? Ambu tak maksiat. Yang kedua, ilghamun nafs, yaitu adalah kesedihan, membuat hina hawa nafsu. Wa ilghamu syaitan, membuat hina setan. Kenapa? Tak jadi kancana setan, setiap jadi kancana malaikat karena atobat. Maka dari keadaan toh hijrah dari dosa lebih afdal tembang daripada hijrah dari tempat. Bada saya tanya Habib, Tajul Muhajirin ria Habib, orang ngaler meler. Alapa, Habib? Alapa? Aduh. Bawang kada LPG dua dunia dan toko hilang bina kana dia. Lagi. Bawang na buan Nabi Ahmad dengan masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Mun bahasa Madura na salsalah yusalsilu salsalan wa salbut. Anak buan Nabi Ahmad dari salsalah yusalsilu salsalan wasalbutan. Ini lagi, pada kabar gembira kau orang salbut. Pada orang kabar gembira dari Nabi. Nabi memberi kabar gembira, kau orang yang salbut. Si tak salbut, tak boleh kabar gembira. Apa kabar gembira? Nah, dia pun Gusti Kanjeng Nabi, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulil fajir. Dia pun Gusti Kanjeng Nabi, Allah akan memperkuat agama ini dengan orang-orang yang nakal, bajingan, nakal, salsalah, yusalsilu, salsalan, wasalbutan. Aneka Allah akan memperkuat agama ini. Di depan, di garda depan, ketika agama diganggu, Allah akan naruh orang-orang yang nakal di garda depan. Anak muda yang dulunya pemabuk ditaruh di pengajian. Anak-anak dulu yang jadi orang-orang yang mursal, yang nakal ditaruh di tempat untuk mengamankan pengajian, untuk acara para habaib. Apa tocuna? Jadi lagi catat yang penting. Apa tocuna? Tocuna berdilemak.
Allah mele sambian, hei orang nakal, hei bajingan, kakek patojuk ning majelis, kakek patojuk ning ngedin para habaib, kakek patojuk ning garda depan di dalam agama, penyampaian agama, pengajian, kakek norok, kakek make tak toju, kakek mengamankan ada di ujung, mengamankan acara ini apa tojuna? Tojuna Allah teramri kakek lemah perkara. Berapa saya berikan Allah? Berapa saya bagi Allah? Ada macam tuan laskar setengah. Boleh suruh. Apa saya tuan? Kita si Budi, lampi jalan apa? Lah, Yahoo. Asli kira ni. Yalah. Masyaallah. Kopi ni tak balik bian. Tak balik. Enggak lah dia. Oh iya. Jangan sok dukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tambah boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi kan dalam macam dekor kan. Ada lagi. Allah memilih orang-orang nakal, jangan dihina. Kalau ada pengajian seperti ini, banyak pengajian aneka anak nakal yang hadir, pemabuk, jangan dihina. Sampean tahu apa sih asal mulanya ada pengajian? Kok bisa ada pengajian seperti ini? Ini Habib Umar pernah ada bu. Gusti Kanjeng Nabi Kadinto pernah nangis. Di Gusti Kanjeng Nabi Kadinto nangis, jawabna malaikat, Gusti, anapa ajunan mak nangis? Dia boleh Gusti Kanjeng Nabi, engkau kepikiran kering ngomben. Arapa beler-beler. Mungkin gua beler-beler mangkau minta ke Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadallaha tawwabar rahimah. Orang mon gindi dosa dari mabila aja nah. Mon minta ampun ke Allah, lewat jembatan Gusti Kanjeng Nabi ampunin. Keng jawabna Gusti Kanjeng Nabi, mon kok la sobung umur dar matang umat seler-meler. Malaikat Jibril abali ke Allah. Pas abali ke malaikat Gusti Kanjeng Nabi, jawabna malaikat Jibril, Gusti Kanjeng Nabi ajunan tak usah susah kepikiran dek ke umat ajunan. Kenapa? Karena umat ajunan gak dintopon andi Allah ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Umat yang penuh kemaksiatan tapi memiliki Tuhan yang selalu mengampuni. Jawabna Habib Umar, la'alla min sirri dzakal buka. Majelis seperti ini adalah sir rahasia sumbernya dari tangisan tersebut, sehingga orang-orang yang datang ke Kadinto humul gaumun la yasga bihim jadi suhum. Mereka yang duduk di tempat ini tidak akan pernah celaka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Apa tujuan Allah? Apa tujuan Allah? Madatang sampean ke Kadinto. Apa tujuan anak-anak yang nakal, yang nurunya bajingan, pemabuk, orang-orang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan. Apa tujuan ning dina? Apa tujuan? Innallaha la yu'ayyidu ad-din birajulil fajir. Allah ingin menjadikan di garda depan agama ini terkadang yang ditaruh adalah orang-orang yang nakal. Apa tujuan? Ini lagi berdilemma. Tuh, liyaghfirat. Allah terus ngampuni anak-anak yang nakal. Kenapa di Tajul Muhajirin orang-orang yang nakal? Karena orang-orang yang nakal itu Allah ingin mengampuninya. Kedua, liyarfa'ak. Allah terus ngangkat derajat orang-orang yang sinakal, terus diangkat dari keterpulukan, diangkat menjadi orang-orang yang mulia. Seketika liyus'idak. Allah terus selamat sambian. Celaka orang yang menamaksiat Kadinto celaka. Keng anapa orang yang celaka mak epotojuk ning dengan Kadinto Allah terus maketi sampean orang-orang si beruntung. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekampak liutika syafa'ah. Tojuk nama le sampean oleh syafaat. Orang-orang yang nakal, anak-anak muda, sampean yang punya anak bu, anaknya nakal, pemabuk, tapi tojuk terima kasih sama Habib Ahmad Al-Baiti. Disiapkan tempat, disiapkan jembatan untuk mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal para habaib. Dengarkan, orang yang cinta kepada habaib, odin pakun nyaman dunia akhirat. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir didatangi bi orang ngocak. Contoh Habib Ahmad dengan abu anu bujingan ngepi. Iki
Jadi mau hilang sepeda tahu saya nelpon polisi, nelpon Bib Ahmad temu insyaallah seminggu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini lagi. Bada setong orang ntar ke Imam Ja'far Shadiq. Kenapa? Imam Ja'far Shadiq santri nah orang-orang nakal. Nah Bib Ahmad itu intaran. Habib ada kadar mambian mak di sekeliling sambian deka mak orang-orang nakal. Dia remah orang nakal mencinta ke sambian. Babi masuk surga. Orang-orang sambut kepi dia Habib. Apa jawabannya Sayyidina Imam Ja'far Shadiq? Naam. Pak ning dunia paling apanya mana rezekina pas rezekuni makna apa supaya nanti di akhirat dapat syafaat kami. Enjah Habib aneka senakal terotoju wi sambian teng odin terosoki ndak remah iki deki bekto sekarat mon dia nakal kaya cinta kami nanti ketika sekarat melarat sekuni sakit bekto sekarat setelah itu di kuburan kami yang akan memberikan syafaat. Enjak nakal soki traumate gempang. Apa dia Imam Ja'far Shadiq paki ning kuburan etop teratap seguni di tanah lagi ekopter kop seguni di malaikat marerwa oleh syafaat. Enjak tanda neka yang nakal terus soki traumate gempang terus ning kuburan nyaman. Kok mak nyaman tibir ya. Ada muhibbin kurang ajar nyaman dia. Terus di soki nyaman mati gampang ning kuburan apa jawabna Imam Ja'far Shadiq yadkhulul jannah bi syafaatina ahlil bait ala ragmi anfika ya hada. Jika mereka benar-benar cinta kepada kami, dia kaya, matinya gampang, di kuburan nikmat, maka dia telah masuk surga dengan syafaat kita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makalah kakek tak terima, kami adalah keluarga Nabi yang berhak memberikan syafaat kepada mereka. Melarmuka setuju. Nah, anak sekal nakal yang sudah hijrah diampuni semua dosanya dan dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya keberempat, saya kelima. Apa yang kelima? Yang kelima tujuannya anak-anak nakal apa tujuan ning kadin to apa tujuannya liutika fursah liyakuna rafiqan nabi fil jannah. Anak-anak yang nakal didudukkan di tempat seperti ini apa tujuannya? Allah cuman pengen ngasih kesempatan poron napa bunten beri tiket paki rombongan bi kuste kejeng nabi bi keluarga nabi paki ning hari kiamat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari kadinto ayo datang kadinto manfaatkan masa muda manfaataki masamu selake ben sebini masa mudana manfaata. Bagaimana Habib cara memanfaatkan masa muda? Memanfaatkan masa muda kadinto dengan 4 keadaan. Benar-benar Mbah? 1. Mujalah satu solihin, duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh, jauh-jauh dari pengajian nganeka, paham tak paham toju. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hikmah fa innallaha yuhyil qulubal mayyitah binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitah bima'il matar. Cek kaseng katoju ningetin para habaib, cek kaseng katoju ningetin para ulama. Apa? Allah ngodiin atese mate karena benyaan maksiat. Kelaban apa? Kelaban cahaya ilmu sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan turunnya hujan. Maka dari kadinto alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi memanfaatkan masa muda dengan berapa? Dengan 4. Toju bi orang so. Paham tak paham kortoju. Tak kira rugi, tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Makun sambian, wasesual pertempuran, wasesual mainan. Kalau kan tak niat ngaji jadi, kan tak niat ngaji dengar. Gini, tukang salon nih kak. Ada kan tak ikhlas datang dinda, tukang salon. Apa ikhlas? Mau ikhlas nih kak tak majer. Ikhlas yang coba majer mana?
aneka tukang salon datang ke pengajian, setel ning pengajian salon kan tak ikhlas. Lagi. Datang ke kadinto, maka apa? Ini ngaki arwah maka la tak ikhlas, maka sepora ban Allah. Kepada Allah, humul qaum la yasqa bihim jalisun. Mereka kor nyemak, ikhlas tak ikhlas, kor nyemak pengajian oleh bagian. Lalu bagaimana dengan Anda sing ngolatin para habaib, sing salaman bi para habaib? Aneka insyaallah bakal oleh lebih bendebi alhamdulillah. Memanfaatkan masa muda dengan berapa? 7 bi orang so. Nomor 2, talabul ilm, nyari ilmu masa muda, tak bisa mondok pada pengajian ndare. Nyambi buku, catat, aneka nyari ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Empian montoju ning kadinto majelis ilmu kadinto jawaki lebih afdal tembang orang seibadah setahun beteng. Wah pada pengajian ning anu kana tajur muhajirin jauh kok ngatamaki Quran. Orang sing ngatamaki Quran toju di kadinto kalah bi orang sing teju ning din ulama. Lebih afdal tembang abajang sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal daripada ngateraki jenazah 1000 orang. Lebih afdal daripada jenguk orang sakit 1000 orang. Apa? Aneka istimewa na toju ning din orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya masa muda dimanfaatkan dengan mencari ilmu. Nomor 3, apa memanfaatkan, yaitu adalah an-nafa wal khidmah. Jadikan diri kamu masa muda dengan berkhidmah. Khadam kru, berkhidmah, khidmah ke majelis, khidmah ke para habaib. Nggak bisa nggak bisa ceramah, tapi potongan-potongan ceramah para habaib dibagikan. Ini khidmah, ini namanya khidmah. Nggak bisa nggak bisa ceramah, cuman bisa ngampar teker. Anekanya mana khidmah. Jadi manfaatkan masa muda dengan berkhidmah kepada orang so. Sekeempat, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, bagaimana cara memanfaatkan masa muda yang keempat, yaitu adalah hifdz minan nafsu al-ammarah bisu, menjaga diri daripada nafsu ammarah. Nafsu itu ada ammarah, ada lawamah, ada mutmainnah. Kalau nafsu ammarah artinya ammarah selalu memerintahkan kepada kejelekan. Orang mon odin kadinto sekut iacip ke kemaksiatan, hatinya selalu mengajak kemaksiatan, berarti nafsuna adalah nafsu apa? Ammarah. Bala nafsu lawama. Apa nafsu lawama? Mon amaksiat ate tak terima. Anu namanya lawama, yalumu nafsahu. Dia enggak sholat. Ketika dia enggak sholat, nafsunya enggak terima. Cuma tak bajang kena, ya Allah, dek remeng kau dia. Ya Allah, tak bajang sop budak masih engkau lah tahu kemana kan. Nah, aneka nafsu nasambian berarti nafsu lawama, mencela diri ketika kita melakukan kemaksiatan. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, yaitu adalah nafsu yang tidak merasa puas kecuali jika melakukan ketaatan, selalu taat. Zima lahum syahwa illa lidzikrillah. Itu nafsunya orang-orang soleh, nggak punya nafsu apapun, keinginannya hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya masa muda pangas tete. Ini lagi. Udah kemarin dari Jakarta hadir pertemuan alumni. Ning pertemuan alumni beda setong santri adanya. Dia mulai berdakwah. Jadi kiai ada dakwah. Atanya ke Habib Salim bin Umar, putrana Habib Umar bin Salim. Habib, kita ini aban surban, cobaannya berat. Berdakwah itu cobaannya berat. Kenapa? Kadang cobaannya uang. Uang masih lumayan. Aja bisa selamat. Ini keng situng sih tak bisa selamat. Apa? Dari bibir merah. Dari apa? Dari apa?
anggur merah nih kamu mabuk sehari semalam. Mon kening bibir merah ada. wes. Mantar ke angin akan to anjirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi. Ini ada Ini ada nasihat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Kata Habib Salim, jika kamu faida anta mubtali bin nisa, kamu adalah orang yang diuji oleh Allah gila kepada perempuan. Maka apa yang harus kamu lakukan? Kata Habib Salim, yaitu ada 4. Ada estona telok, tapi 4 kalau nggak kuat baru ditambah 1. Apa yang pertama? Ta'allaq bis-shalihin. Hubungannya, kuatkan hubungan kamu dengan orang soleh dan dengan guru. Kalau kamu dicoba gila kereng bini, pikirnya bini an melolo, maka kuatkan hubungan kamu dengan guru. Kuatkan hubungan kamu dengan apa? Dengan guru. Kata Syed Salim bahwasannya guru adalah syams muhrik, matahari yang panas yang membakar hati. Jadi kotoran hati akan terbakar kalau di hati kamu ada guru. Ini terjadi. Lamba pada setong. Ada toko abid dulu kok ceramah der terus baca kok. Hah? Kula marina nika langsung ke Bondowoso. Jadi der terus baca kok. Hah? Jangan. Terus lain bitong namanya. Terus lagi nah, lamba pada setong kia, Syekh nyamana Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros itu santrinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Ratib. Ratib itu ada 2 yang terkenal. Ya sebenarnya ada Ratibul Idrus, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas. Yang ngarang dulu itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan juga kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kengko tahu kang santri ngarang rotib, engkau tak ngarang rotib, cukup rotibnya lah istimewa rotib Haddad. Keng karena sudah disebarkan, maka insya Allah pada jalan dan pada manfaat. Apa manfaat rotib Haddad? Yang paling istimewa rotib Haddad itu manfaatnya adalah jumlah Imam Haddad, man wadaba ala ratibi hadza razaqahullahu husnul khatimah. Siapa orang yang jaga rotibku, baca rotibku, maka Allah akan berikan husnul khatimah. Kalau Ratibul Attas, rotibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu untuk penjagaan. Siapa orang yang masuk setong daerah takok, maka maca Ratibul Attas. Atau di rumahnya ada gangguan jin. Jadi jin, kor tak nampak maca rotib. Kayak mau jin nampak, maka maca Quran tak bisa. Ya jin pas abeng esan. Abeng Quran. Nah saya gelar pengalaman kebir. Beda cerita, beda apa? Beda setong senya mana saya Ali bin Baras, Ali bin Abdullah Baras. Khaddamnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemana-mana yang nonton Habib ini. Makanya khaddam itu sangat penting. Bukan hina. Malaikat Jibril jadi mulia karena yakhdumun Nabi. Sayyidina Anas bin Malik sirr Rasulullah karena khidmah kepada Nabi. Sampai ketika khidmah kepada Nabi, Rasulullah mengatakan sal, minta. Apa jawabnya? Sahabat kadin to as'aluka murafaqataka fil jannah. Mun sira minta sareng aju dan pakining surga. Apa jawabnya Nabi? Aku macet raja na peminta na kaki jong. Mun macet dia tolong bi pabanyak sujud kaki ke Allah. Ini lagi. Syekh Ali Baros kadinto pamit ke Habib Umar. Ini kan pentingnya. Hubungan dengan guru pentingnya. Lalu Habib, ada apa jom? Berangkat haji Beb. Jawabannya Habib Umar Ali. Dia berangkat haji kakek. Dina lah Joko. Punten Habib terus haji supaya sempurna rukun Islam. Islam saya supaya sempurna. Karena rukun Islam beda berempah. Beda le. Lema si telok mancang si 2 toju dia. Beda le.
Saya pertama syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua iqamus wa itaus wa saumur wa hijjul. Syahadat, salat, apasa, zakat dan haji. Pas ada buat apa? Ada buku lah berangkat haji. Allah jong dina bayi jong. Punten beb haji. Larang. Sebagian orang yang tak tahu ilmu, orang haji mak larang. Tak tahu. Guru itu ibadah kadang dilarang. Kenapa? Karena terkadang tujuannya takut jatuh ke kemaksiatan. Kalau setan itu nyuruh kita ibadah, ujung-ujungnya adalah maksiat. Itu setan. Dengarkan. Akhirnya maksa. Pakon berangkat. Ding berangkat se ali baros kadin to ka haji, ning haji, cereng haji. Orang dari saudara jatuhnya kompol. Se ali baros temo bireng bini, ratin bireng bini. Bireng bini. Rat. Bin. Elong setengah meter. Akhirnya apa? Ini dicerita ada dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab. Dikatakan apa? Taharrak syahwatu. Syahwatnya tergerak. Sering ngabas sering bini ratin. Siapa yang tak aguli? Untuk aguli kencing manis kakinya. Mau aguli berarti si bini manis geluh. Akhirnya apa? Taharrak syahwatu. Syahwatnya gerak. Ketika syahwatnya gerak, gurunya yang ada di Huraidah, di Yaman di Huraidah, negur dari jauh, ya Ali. Allahumma shalli ala Muhammad. Guru ajareng, Ali. Si Ali yang ada di Mekah, jangan bereng bini ngecit. Ya Allah. Arab mas, jangan si bini. Enggak, engkau ngeding tang guru nyelok. Enggak ada mas, hanya kau dan aku. Akhirnya dia kan, oh iya ya, dia kan ratin pak, ratin, rap. Oh menjerit tapi ini nyengir kap pijolon di goreng. Akhirnya apa? Dia kan jangan boleh. Jangan boleh guru ajar yang boleh alih. Dia menasihat, ya Allah. Apa mas? Tang guru nyelok. Apa jangan saya bini, mas. Kau pengen kakinya nganyangan bola. Ada mas dia orang hanya kau dan aku. Kamereng. Jangan boleh. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu punya tongkat karena beliau akma. Habibullah Haddad nggak bisa ngelihat. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga akma, nggak bisa ngelihat. Kemudian beliau mengatakan apa, ngambil tongkatnya kepas sakikan ke meja. Mereka cerita ke si Ali si bening Mekah. Aduh ya Allah. Lah hari tang guru lah tepak berarti lo gue en. Lo gue en. Pulang. Ketika pulang rasa asalah kagiain aku guru dah. Mulai surban. Sambil ke Huraidah. Depak ke Huraidah datang Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hajjul mabrur, sa'yan mashkur, tijaratan lan tabur. Masyaallah. Siwaga wala syai' fi Makkah. Ada kejadian yang aneh di Mekah. Alhamdulillah Habib bil afiyah. Enggak ada Habib. Siwaga wala syai'. Terjadi sesuatu di Mekah. Gala, alhamdulillah Habib, enggak terjadi apa-apa. Gal siwaga wala syai'. Terjadi sesuatu. Enggak Habib. Tak kuat Habib Umar ngocak. Bener si mentong ke dekat kaki. Pas ngocak Eki, bener si mentong di budi. Apa dia benar Habib Umar? Naam, anak. Itu aku. Likai ta'rif ya Ali inni ahfaduka walau min ab'adil ab'ad. Kau santriku dan aku gurumu. Ketahui wahai Ali, inni ahfaduka, aku akan selalu menjaga kamu walau min ab'adil ab'ad, walaupun engkau berada di jauhnya jauh, aku akan selalu memperhatikan engkau. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ini istimewanya orang seandiku
Si Andi go. Makanya kalau pengen selamat dari perempuan apa sih pertama? Apa sih pertama? Andi hubungan dengan orang dengarkan guru. Kalau nggak ada fotonya para habaib, ambil fotonya Habib Umar. Pandang al-ain bil-ain, mata mandang mata, maka apa? Maka insya Allah akan menghilangkan prasangka jelek yang ada di hati kita. Kata Habib Umar, jika ada masalah rumah tangga tidak bisa diselesaikan secara akal, maka caranya adalah apa? Caranya adalah dengan memandang fotonya orang soleh. Mandang fotonya orang soleh bisa menghilangkan masalah yang secara akal tidak bisa diselesaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua katanya Syekh Salim, kalau pengen selamat dari fitnahnya perempuan, apa? Yaitu adalah tusahhi ala zaujiyah, perbaiki keharmonisan rumah tangga. Jare kadang kakek kerenggeru, ustad-ustad nih kah, pendakwa nih kah, Habib nih kah, kadang kerenggeru begini nah. Mau datang ke contoh nang ngocak, kopi. Payah ngomong ini dakwah. Jangan pecet. Maka bini bujahan ring bini. Ring bini. Mon nyare lake, jakun nyalake si genteng, ngidi. Jakun nyare lake si gan. Ontong areng bini mon lakena coba mon lakena. Orang bini se ontong se lakena. Arapa aman. Asli gua itu tetangga tanda jangan coba. Senda gun kaki yuk. Wah, coba seneng kabeh alhamdulillah pajun kok ngeten. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi, reng bini montro kabin nyareleng lake dingaki lemak reng lake setau kabin berempah reng lake setau kabin berempah mon bada reng lake di sifat salah setung dari lemak jaeka makelagen. Kenapa beb orang perempuan kok nggak boleh nyari yang ganteng bang? Orang ganteng nih bu, resiko nareng bini, mon laki na ganteng resiko na situng apa? Nyakein. Mon laki na kake coba nyaman. Keng laki gula celeng gelu beb. Ebrit na jalan keluar di gulu. Coba laki gula beb celeng kempang. Dalam mah paten lampu. Ya bu, coba tepuk tangan ngerti. Allahumma shalli ala Muhammad. Reng bini taule kabin bereng laki model berapa? Setung Galiluddin agamana Reng bini mon laki tandi agama cok bele. Ndak bib, mudah-mudahan kadang nak kana bini nih kak enja engkau terobi ruwatin make mabuk pek bola kelaban eta anang engkau bisa sadar gubluk apa ini ngakiring bini kakek kabin bireng laki tepak santre tak nakal tak mabuk genah kabin bi laki beda masalah tengah jalan. Apa boleh kakek kabin bireng laki selanya bi masalah. Insyaallah perkawinan salsalah yusalsilu salsalan wasal. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor berapa? Nomor 2. Reng laki setau le kabin. Galilul akhlak ta ande. Seketelok. Siapa yang bini saya laki saya tahu oleh kabin mata keranjang papi yang bini ada yang gua datang dekat Tajul Muhajirin sengak kadang kurang ajar nak kanan ju toju neng bengkir jodohan bodoh neng sebenarnya kadang tepak apes ding toju bodoh neng bini berapa ding semangat astagfirullah arapah tang emak jadi ada
mak mereka mandi betok jadi. Reng laki mon mata keranjang, aneka tidak bisa dijadikan suami. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya berembah. Kam sayyiatul mizah wal ghadab. Orang laki yang jelek kejaan coba ben ngamokan. Mon bedereng, mon bedapanya mana ben reng laki ngamokan cek laki. Nyarela reng laki se humoris. Ngagulene gelah. Coba kopak tapok biko baru. Mau nyari laki saya humoris. Ini lagi siapa? Nah, saya kelima. Ini kasih paling penting. Mau cek pernah kabin bi reng laki apa? Reng laki cerai. Orang laki. Kenapa? Kecantikanmu tergadaikan di dalam isi kantongnya. Kalau sepak kopa berarti lagi na cerai kapil. Kenapa? Mon badareng bini, dengarkan. Mon badareng bini coba saya salala. Lakena lakena. Karena Qaidah telah mengatakan man aroda bini na engak modelu fa alaihi bil modalu. Siapa orang setro bini nengak model kau tu beri mon tadi modal beb cedal tako ngadel no dia sering tak beri modal bini yang melaki keli yang nggak maklampi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari lagi. Maka dari kak dinto reng laki mun cerai ceeka. Bodoh beb arapa boleh benta orang. Terus tua beb. Terus keng lambek soki keng tua kalah. Tua beb anak kula ki ngode kalah. Dumen gua ki mati jadi. Dumen gua ki mati. Jadi janda hemon soki. Rebuan beb habib ya. Jangan mau tadi si mengal gula si maju dikira. Lesalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gula mare beb kabin bi reng tua. Keng tak te mate bo. Tak kebi bental mon debu. Tak te mate kan kontrakan gunung minggu jadi. Belis kok kering dina. Allahumma shalli ala. Terus lagi nah. Wah, terakhir sebelum ditutup ceramah Aktina. Dengarkan. Makanya pemuda ayo bangkit. Pemuda kalian ditunggu Rasulullah. Pemuda kalian ditunggu oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi membutuhkan tentara-tentara. Oleh karena itu ayo perbaiki. Tak usah mikir sampai jadi tentara Imam Mahdi, persiapkan. Siapaki dirimu. Karena jadi tentara Imam Mahdi ini kata gampang. Lagi, beni gampang. Apa? Dikatakan tentaranya Imam Mahdi nanti di akhir zaman paling sedikit minimal santrinya sholatnya seperti Imamul Haddad. Montakbir Allahu Akbar, bus, leduk tembok. Mon kakek Allahu Akbar, leduk kabeh. Bodoh apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman musuh kita adalah Dajjal. Musuhnya Dajjal itu sampai supaya tahu. Dajjal itu nanti tentaranya Dajjal tidak bawa pedang. Tentaranya Dajjal nanti paling depan adalah perempuan angkui kelambi mini. Dengar mah? Menurut kita siap, waduh, wes. Harus kuat imannya pemuda. Dengarkan, apa sih penyebab pemuda itu melenceng dari akidah? Apa sih yang membuat pemuda itu melenceng? Ada 6 sebab. Ada berapa sebab? Berapa sebab yang membuat pemuda melenceng dari jalan yang baik? 1, al-jahlu, karena bodoh. Orang maksiat nikah gara-gara bodoh. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya beliau mengatakan asbabul ma'asi thalath.
penyebab orang bermaksiat itu ada 3. Yang pertama bodoh. Yang pertama apa? Bodoh. Yang kedua salah akancah. Salah akan Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga apa? Lingkungan. Bukan lingkungan, nafsu, dikuasai hawa Apa yang pertama? Salah akan saya ketolok ini penyebab kemaksiatan. Orang yang gagal kemaksiat lah banget telok. Mau takeng karena butuh, ya karena kancah, karena kuasain hawa nafsu. Telok nek kabon lah banget. Dat ngodetan nek kalah kok dosa telok nek. Mau takeng karena butuh, ya salah kancah, ya kuasain hawa nafsu. Telok nek kau nek maksiat. Makanya penyebab permuda melenceng berenem tung bodoh. Yang kedua khulul qalb anil zikir, kosongnya hati dari zikir, sehingga dibuatlah Tajul Muhaji apanya mana gelap? Apanya mana? Khodam guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kepanjangannya? WA dulu ibrin nanti. Saya kata lo bait anis salihin, jauh dari orang soleh. Kenapa si pemuda kok nakal? Dia karena jauh dari orang saleh, jauh dari panutan, jauh dari kiblat, hilang arah, tak temu. Keempat, sohbatul musiin, salah kancah. Karena salah kancah, pemuda melenceng. Yang kelima, apa? Al-jawal, HP. Kula pesan kini bini, harus sedung-kodungan, sedar cadaran. Jadi ngaki, sampian si angkui cadar bagus. Anda telah memerankan daripada Sayyidatuna Fatimah. Tapi ingat, jaga. Dengarkan, meniru Fatimah itu bukan dengan cadar aja, tapi hatinya harus dicadari dengan rasa malu. Kena makin adung-kodungan, amaskeran, keng masya Allah. TikTok kan buri epanyol nganyol epanyol. Dengarkan, ini visi misinya orang kafir. Apa visi misinya orang kafir? Yajibu alaina an naksibil mar'a fa ayu yaumin madat ilaina yaduha fusna bil haram wa tabaddadatil juyusu muntasirina liddin. Apa visi misinya kafir kepada orang perempuan? Dengarkan, ring bini edingaki. Visi misinya orang kafir adalah mengajak wanita kerja. Fa'ayu yaumin, kapan saja seorang wanita madat ilaina yaduha, kata orang